Bab 431 Tolak segala bentuk penculikan moral. Saat kotak kayu itu dibuka, semua orang yang hadir menahan napas. Mata mereka terfokus pada kotak kayu, ingin melihat apa isinya. Namun, barang di dalam kotak kayu itu terbungkus sutra kuning, jadi mereka tidak dapat melihat isinya. Cao Xinrui segera mengeluarkan sepasang sarung tangan putih dari sakunya. Setelah memakainya, dia dengan hati-hati mengeluarkan benda yang terbungkus sutra kuning itu. Tanda seru, tanda seru. Kemudian, dia mengupas sutra kuning itu lapis demi lapis. Hati semua orang juga gelisah. Sampai lapisan terakhir terkikis, memperlihatkan penampakan asli bagian dalam. Itu sebenarnya adalah segel giok. Segel giok itu seukuran cangkir teh. Bentuknya persegi, dengan ukiran timbul berbentuk naga di sekelilingnya. Ukirannya sangat indah. Namun, kualitas batu gioknya tidak terlalu bagus. Ada juga banyak potongan kulit giok yang belum dipotong di atasnya. Ye Feng, Chen Qiusan, Cao Xinrui, dan sisanya adalah orang-orang yang memiliki prestasi tinggi dalam barang antik dan batu giok. Ketika mereka melihat segel giok, mereka semua mengerutkan kening. Secara logika, ketika keluarga kekaisaran membuat segel giok, mereka biasanya akan memilih bahan giok berkualitas tinggi. Namun, segel giok ini kualitasnya kasar dan terlihat sangat buruk. Ini seharusnya tidak terjadi. Mungkinkah itu palsu? Cao Xinrui membalik segel giok itu. Ketika dia melihat kata-kata yang terukir di sana, matanya terbelalak. Ye Feng dan Chen Qiusan berdiri agak jauh, mereka tidak dapat melihat kata-kata itu dengan jelas. Guru Cao, apa yang terukir di sana? Cao Xinrui menatap mereka berdua dengan linglung, Kaisar Ilahi. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, suaranya bergetar. Kaisar Ilahi. Siapa dia? Ye Feng tercengang. Chen Qiusan langsung menatapnya dengan jijik. Kelas sejarahmu diajari oleh guru olahraga, kan? Kaisar Ilahi itu Wu Zetian. Di tengah penjelasannya, dia tiba-tiba bereaksi. Ada apa? Wu Zetian. Dia bergegas mendekat dengan tak percaya dan menyambar segel giok itu. Ketika dia melihat kata-kata di atasnya, tangannya gemetar dan hampir terjatuh ke tanah. Cao Xinrui terkejut. Jika ini benar-benar segel giok milik Wu Zetian, maka nilainya tidak terukur. Kalau sampai pecah begitu saja, dosa besar. Dan Ye Feng hanya sedikit terkejut. Dia cepat tenang. Dia sudah acuh tak acuh terhadap barang antik ini. Dia tidak menganggap itu sesuatu yang istimewa. Selain itu, dia masih menyimpan peta harta karun Raja Siang. Apa yang mengejutkan dari segel giok Wu Zetian? Chen Qiusan, Cao Xinrui, dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman saat melihat ini. Mengapa mereka tampak seperti belum pernah melihat dunia? Guru Cao, apakah segel giok ini asli? Ketika Chen Qiusan menghadapi Cao Xinrui, sikapnya sangat hormat. Dia bertanya dengan nada seorang pelajar. Cao Xinrui memegang segel giok itu dan memandanginya cukup lama sebelum akhirnya mengangguk untuk memastikan, itu memang segel giok milik Wu Zetian. Chen Qiusan sangat gembira. Ia berbalik dan meraih lengan Ye Feng. Saudara Ye, serahkan segel giok ini ke cabang Sothebis Guangdong Selatan kami untuk dilelang. Saya yakin ini pasti akan memecahkan rekor. Menurutmu, berapa harga jualnya? Lin Qianqian bertanya dengan tergesa-gesa. Chen Qiusan sedikit bersemangat. Harta karun bersejarah seperti itu tak ternilai harganya. Saya perkirakan nilainya setidaknya 1 miliar. Suaranya gemetar. Sudah lama sekali ia tidak melihat harta karun yang membuatnya begitu gembira. Ketika Kong Xianghui, Lin Qianqian, dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka semua tercengang. Lebih dari 1 miliar. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Segel giok kecil benar-benar bisa dijual seharga 1 miliar. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ini adalah segel milik Wu Zetian. Dia adalah satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Tiongkok. Seberapa penting makna historisnya? Mereka langsung merasa lega. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kepada Ye Feng dalam hati. Orang ini dengan santainya melakukan suatu gerakan dan itu merupakan masalah besar yang bernilai 1 miliar. Itu sungguh patut ditiru. Pada saat ini, terdengar suara sumbang. Mahasiswa Ye, saya pikir peninggalan budaya yang begitu berharga harus diserahkan kepada negara. Cao Xinrui memandang Ye Feng dengan tulus. Ye Feng menyentuh hidungnya. Jika aku menyerahkannya kepada negara, apa keuntungan yang bisa kudapatkan? Cao Xinrui mengerutkan kening. Dia selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan dan membenci orang yang membicarakan keuntungan. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan selain menahannya untuk sementara waktu. Negara seharusnya memberimu sejumlah uang tunai. Meskipun jumlahnya tidak banyak, itu tetap memiliki makna simbolis. Di saat yang sama,
kamu akan diberikan sertifikat. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka menahan senyum di wajah mereka. Memintanya menyerahkan harta senilai 1 miliar sebagai ganti sebuah sertifikat. Guru Cao ini sungguh naif dan imut. Ye Feng tidak tersenyum. Dia hanya menatap Cao Xinrui dengan serius. Bagaimana kalau begini? Biar saudara Chen yang melelangnya dulu. Kalau tidak ada yang mau beli, aku akan pertimbangkan untuk menyerahkannya ke negara. Dia hanya memberi muka pada Cao Xinrui. Lagi pula, pihak lain diperkenalkan oleh Chen Qiusan. Dia bahkan membantunya membuka kotak mekanisme. Dia masih harus memberinya sedikit wajah. Adapun omong kosong tentang tidak ada yang membeli dan menyerahkannya ke negara. Itu hanya sekedar komentar biasa. Bagaimana mungkin tak seorang pun bisa membeli harta karun yang tiada taraf seperti itu? Begitu muncul, mungkin akan diperebutkan orang-orang, bukan? Cao Xinrui tahu bahwa dia hanya mencoba menepisnya, tetapi dia masih sedikit tidak mau. Mahasiswa Ye, saya pikir sebagai mahasiswa yang telah menempuh pendidikan tinggi, Anda harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Ye Feng tidak menunggu dia selesai berbicara dan langsung memotongnya. Guru Cao, ini dianggap penculikan moral. Sebagai warga negara, saya berkewajiban membayar pajak secara legal. Selebihnya, Anda tidak berhak mengkritik. Kau bersedia berkontribusi tanpa pamrih dan membangkitkan listrik demi cinta. Aku mengagumi kepribadianmu yang luar biasa. Namun, aku pribadi menolak segala bentuk penculikan moral. Anda. Cao Xinrui kehilangan kata-kata saat menghadapi aura kuatnya. Bab 432 Kamu adalah Niu Sidun, seluruh keluargamu adalah Niu Sidun. Chen Qiusan juga merasa bahwa permintaan Cao Xinrui terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa memintanya menyumbangkan harta yang nilainya lebih dari 1 miliar? Bagaimanapun juga, dia diundang olehnya, jadi dia tidak bisa mempermalukannya. Dia buru-buru berkata untuk meredakan suasana, hahaha, Guru Cao, jangan merendahkan dirimu seperti dia. Dia pemarah. Cao Xinrui tidak menyukainya. Ia memelototi Ye Feng dengan penuh kebencian. Kalau aku tahu kau serakah, aku tidak akan membantumu. Tanda seru. Setelah berkata demikian, dia meletakkan segel gioknya dan berbalik untuk pergi. Situasinya sangat canggung. Chen Qiusan hanya bisa tersenyum pahit sambil menatap Ye Feng. Saudara Ye, aku tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini. Kau tidak akan menyalahkanku, kan? Ye Feng tersenyum tipis. Apa hubungannya ini denganmu? Aku sudah sangat berterima kasih padamu karena membantuku membuka kotak ini. Chen Qiusan melirik segel giok itu. Tapi sejujurnya, segel giok ini memang harta karun yang langka. Sayang sekali kalau dijual. Ye Feng merenung sejenak, kalau begitu, kita simpan saja untuk saat ini. Tidak ada salahnya kalau kita menggunakannya sebagai harta karun paviliun daun mapleku. Chen Qiusan dan yang lainnya terdiam. Menggunakan segel giok Wu Zetian sebagai harta karun tokoh sungguh luar biasa. Hanya Taipan seperti Ye Feng yang bisa melakukan ini. Ketika harta karun ini dibawa keluar, seluruh dunia barang antik Zonghai akan terkejut. Tujuan Ye Feng untuk perjalanan ini telah tercapai. Ia tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Dia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Chen Xuan. Xiao Feng, di mana kamu sekarang? Saya sedang di lapangan golf bersama saudara Chen dan saudara Kong. Tunggu di stadion. Aku akan pergi mencarimu sekarang. Mari kita bicara saat kita tiba. Setelah menutup telepon, Ye Feng sedikit bingung. Chen Xuan terdengar sedikit cemas. Mungkinkah dia menemui masalah lagi? Tetapi sekarang masalah Niu Sidun sudah teratasi, siapa yang berani memprovokasinya dalam jangka pendek? Setelah itu, dia mengobrol sebentar dengan Chen Qiusan dan dua orang lainnya. Kemudian, dia melihat Chen Xuan bergegas mendekat. Dia bergegas berdiri dan menghampirinya untuk menyambutnya. Chen Xuan berkeringat deras, mungkin karena dia berjalan terlalu cepat. Beberapa helai rambut menempel di dahinya. Ye Feng menyisir rambutnya dengan hati-hati. Ada apa? Kenapa begitu mendesak? Mungkin menurutnya, tindakan tersebut wajar dan tidak ada yang salah. Namun, di mata orang lain, itu memiliki makna yang mendalam. Chen Qiusan dan Kong Xianghui saling memandang dengan ekspresi aneh. Sepertinya mereka berdua benar-benar berselingkuh. Ya, kalau tidak, dia tidak akan melakukan tindakan intim seperti itu. Dewi dunia bisnis Zonghai kita telah tergoda oleh anak ini. Kurasa banyak orang akan sedih, kan? Jika berita ini menyebar, mungkin akan ada banyak orang yang akan bertarung sampai mati dengan anak ini. Hahaha. Keduanya mengobrol dengan berani dan tidak sengaja merendahkan suara mereka. Wajah Chen Xuan memerah karena ejekan mereka.
Ia bersembunyi di belakang Ye Feng, tak berani menunjukkan dirinya. Ye Feng berkulit tebal. Ia memelototi mereka berdua. Kenapa, kalian berdua cemburu? Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di bahu Chen Xuan tanpa ragu. Mereka berdua langsung memutar mata mereka. Mereka hanya bisa berkata dengan masam, pamerkan cintamu dan kau akan mati cepat. Tentu saja, mereka hanya bercanda. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa Lin Qianqian, yang berdiri di samping, tampak sedikit murung. Ia diam-diam bersembunyi di samping. Mengapa kamu mencariku? Setelah Ye Feng selesai pamer, dia teringat masalah penting dan segera berbalik menatap Chen Xuan. Begini. Kami baru saja menerima undangan dari Forum Real Estate Negeri Naga. Mereka mengundang kami untuk menghadiri Forum Real Estate yang diadakan di kota Binhai, Guangdong Selatan, dan memberikan pidato sebagai perwakilan perusahaan baru. Chen Xuan segera menjelaskan niatnya. Chen Qiusan dan Kong Xianghui terkejut. Ada apa? Forum Real Estate Dragon Country. Ini pertemuan bergengsi di industri real estate. Pesertanya semua orang penting di industri real estate. Saya tidak menyangka Ling Yun Real Estate diundang. Chen Qiusan merasa otaknya tidak bekerja dengan baik. Kong Xianghui menjelaskan, itu wajar, Ling Yun Real Estate baru saja memenangkan proyek renovasi kota tua yang penting di Zonghai. Mereka baru-baru ini menjadi sorotan dan sangat optimistis terhadap pasar modal. Ye Feng juga sangat terkejut, tetapi dia merasa itu masuk akal. Karena Anda telah diundang, Anda dapat pergi dan berpartisipasi. Chen Xuan tercengang. Kamu kan bos besar Ling Yun Real Estate. Bukankah seharusnya kamu ikut berpartisipasi? Ye Feng langsung menggelengkan kepala dan menolak, saya tidak tertarik dengan acara publik seperti itu. Kamu bisa ikut saja. Chen Xuan dan yang lainnya tercengang. Untuk dapat menghadiri forum tingkat tinggi seperti itu dan memiliki kesempatan untuk berbicara di atas panggung. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi siapapun. Asal mereka berkinerja baik, mereka pasti terkenal di dunia bisnis. Dan Ye Feng tidak ragu untuk melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Saudara Ye, apakah kamu mencoba belajar dari Niu Sidun dan bermain di belakang layar? Kong Xianghui tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kau mengutukku. Kau Niu Sidun, dan seluruh keluargamu Niu Sidun. Ketika Ye Feng mendengar dia membandingkannya dengan Niu Sidun, dia sangat tidak senang. Kong Xianghui segera menyadari bahwa Niu Sidun telah kehilangan segalanya. Mengatakan bahwa Ye Feng telah belajar darinya sama saja dengan memarahi seseorang. Aku salah. Aku tarik kembali. Semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Chen Qiusan menggelengkan kepala dan mendesah. Jika Niu Sidun punya roh di bawah tanah, dia mungkin akan sangat marah sampai muntah darah. Lagi pula, dia dulu orang penting di dunia bisnis provinsi Guangdong Selatan. Sekarang, dia malah menjadi kutukan. Semua orang tertawa lebih keras. Banyak orang di stadion memandang mereka. Bab 433 sepertinya Qi Yangmu telah dihisap oleh Vixen wanita. Kamu benar-benar tidak pergi. Chen Xuan masih merasa bahwa Ye Feng harus berpartisipasi dalam forum ini. Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa mendatang. Lagi pula, aku bos yang tidak ikut campur. Tidak masalah aku pergi atau tidak. Kamu, di sisi lain, lebih membutuhkan kesempatan ini. Lagi pula, kamu sangat lelah akhir-akhir ini. Kamu bisa pergi dan bersantai. Kudengar pemandangan di kota Binhai cukup bagus. Ye Feng mengusap kepala kecilnya. Tanda seru. Chen Xuan begitu tersentuh hingga ia menggenggam tangannya erat-erat. Xiao Feng, aku. Meskipun dia benar-benar ingin berpartisipasi, dia merasa tidak enak. Ye Feng tiba-tiba berbisik di telinganya, jika kamu merasa tidak enak, maka malam ini, pakailah set gelombang lingeri gelombang erotis gelombang itu lagi. Wajah Chen Xuan langsung memerah saat dia meninju bahunya karena kesal. Namun pada akhirnya, dia tetap menjawab dengan, pelan. Ye Feng langsung memanas mendengarnya berkata, Saudara Chen, Saudara Kong, saya tiba-tiba teringat bahwa saya masih ada urusan, jadi saya pamit dulu. Chen Qiusan dan Kong Xianghui langsung kesal. Kamu tadi bilang mau berterima kasih dan mentraktir kami makan. Apa kamu mau ingkar janji sekarang? Aku bahkan membantumu membuka kotak mekanisme ini. Bagaimana mungkin kau melupakan persahabatanmu saat melihat perempuan? Ye Feng tidak peduli dengan keluhan mereka. Ia segera mengambil segel giok dan pergi bersama Chen Xuan. Chen Qiusan dan Kong Xianghui menggelengkan kepala dan mendesah. Anak ini sudah tamat. Dia benar-benar jatuh. Apa menurutmu dia masih bisa diselamatkan? Kurasa tak ada harapan. Tanah Kelembutan adalah makam para pahlawan. Berapa banyak pahlawan dalam sejarah yang gugur pada tahap ini? Kukira dia beda.
Aku nggak ngangka dia agak mesum. Semua pria itu sama. Keduanya mengeluh satu demi satu. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa tatapan Lin Qianqian sedang tertunduk. Penampilan Chen Xuan pada malam itu jauh melampaui ekspektasi Ye Feng. Dia tidak hanya mengenakan pakaian dalam seksi itu, dia bahkan berinisiatif untuk melayaninya. Dia mencoba 72 bentuk teknik dalam ruangan yang diberikan oleh sistem sekali dan menikmatinya hingga matahari terbit di pagi hari. Ye Feng akhirnya mengerti apa artinya seekor sapi mati kelelahan ketika tanahnya tidak digarap. Dia sudah kelelahan dan tertidur lelap di tempat tidur. Chen Xuan mengemasi barang-barangnya dan langsung pergi ke kota Binhai. Ye Feng tertidur sepanjang malam hingga sore hari ketika ia dibangunkan oleh bunyi bel yang mendesak. Telepon itu dari Shen Baitian. Beberapa waktu lalu, dia dan Niu Sidun terang-terangan bermusuhan, dan semua orang tahu tentang itu. Tentu saja, Shen Baitian juga menelepon untuk menyatakan dukungannya. Tetapi dia ditolak oleh Ye Feng karena dia adalah anggota keluarga Shen. Jika dia membuat pernyataan publik, dia akan menyeret seluruh keluarga Shen bersamanya. Kecuali benar-benar diperlukan, Ye Feng tidak ingin keluarga Shen terlibat. Ini karena bantuan hanya bisa digunakan sekali, dan harus digunakan pada saat yang genting. Halo, Baitian, kenapa kamu mencariku? Kenapa suaramu terdengar lemah? Kamu tidur? Ya, aku terbangun karena panggilanmu. Dasar pemalas. Jam berapa sekarang? Kamu masih tidur? Aku terlalu lelah. Ye Feng berusaha keras menopang dirinya dan bersandar pada kepala tempat tidur. Sepertinya ia harus mengendalikan diri di masa depan. Kalau tidak, tubuhnya yang terbuat dari besi tidak akan mampu menahan siksaan seperti itu. Benar. Siapapun lawannya, menghadapi lawan seperti Niu Sidun, mereka juga akan merasa kelelahan. Shen Baitian mengira dirinya lelah karena sedang bertanding dengan Niu Sidun. Kamu belum memberitahuku kenapa kamu mencariku. Ye Feng terbatuk canggung dan cepat mengganti topik pembicaraan. Pertama-tama, selamat atas kemenanganmu atas Niu Sidun. Kamu sekarang menjadi pusat perhatian di dunia bisnis Zonghai. Tidak ada yang perlu saya ucapkan selamat. Ini hanya sepotong kue. Cek, aku bilang kamu gendut, tapi kamu masih terengah-engah. Lagi pula, karena aku tidak banyak membantumu sebelumnya, aku jadi merasa sedikit bersalah dan ingin menebusnya. Jangan bilang begitu. Kompensasi apa? Bagaimana kamu berencana memberiku kompensasi? Tubuh Ye Feng yang awalnya lemah tampaknya kembali dipenuhi vitalitas. Aku akan mengajakmu berlibur. Ini saat yang tepat untuk bersantai, Shen Baitian langsung menyarankan. Bepergian. Lupakan saja. Aku cuma mau tidur sekarang. Ye Feng langsung kehilangan minat. Babi pemalas, kamu terlalu malas. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Aku sudah mengajukan cuti dari perusahaan. Aku sedang menyetir ke rumahmu sekarang. Cepat berkemas. Kita akan segera berangkat. Segitu mendesaknya ya. Apa sebaiknya aku berkemas dulu? Kalau perempuan saja tidak perlu repot, apalagi yang perlu direpotkan pria sepertimu. Kamu tinggal beli beberapa baju baru. Sisanya, belum terlambat untuk membelinya di sana. Kalau begitu, kau harus memberitahuku kemana kita akan pergi, kan? Kota Binhai. Setengah jam kemudian, Mercedes-Benz merah muda milik Shen Baitian sudah berada di jalan raya menuju Binhai. Ye Feng duduk di kursi penumpang depan, tampak lesu. Shen Baitian mengunyah permen karet sambil mengamatinya. Ada apa denganmu? Kenapa aku merasa kiyangmu seperti dihisap oleh perempuan jalang? Batuk. Ye Feng tersedak kata-katanya dan hampir pingsan. Kamu bisa ngomong. Apa maksudmu dengan dihisap kiyang oleh rubah betina? Dia melotot marah ke arahnya. Aku cuma bercanda. Apa reaksimu harus sebesar itu? Kenapa rasanya bersalah? Shen Baitian mengamatinya dengan tatapan penuh selidik. Ye Feng segera melihat keluar jendela. Aku hanya berpikir kamu cukup kasar. Bab 434 hidup untuk pembunuhan, ayam untuk kompensasi. Provinsi Nanyu berbatasan dengan Provinsi Zhongshan. Kota Zonghai terletak di perbatasan Provinsi Zhongshan, tepat di sebelah kota Binhai di Provinsi Guangdong Selatan. Jaraknya hanya sekitar 200 km. Mereka tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Shen Baitian keluar dari jalan raya sambil memperkenalkan tempat-tempat menyenangkan di kota Binhai kepada Ye Feng. Tanda seru. Cepat dan berkendaralah dengan serius. Jangan tabrak siapapun. Ye Feng melihatnya menari-nari dan segera mengingatkannya. Jangan khawatir. Aku sudah sering ke kota Binhai. Sekalipun aku menyetir dengan mata tertutup, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa, katanya bangga. Tiba-tiba seekor ayam jantan terbang dari pinggir jalan. Ah!
Shen Baitian berteriak dan mulai membuat serangkaian gerakan. Wiper kaca depan mulai beroperasi. Dia masih menginjak pedal gas. Mobil itu menabrak pohon besar di pinggir jalan. Bu, selamatkan aku. Dia buru-buru menutup mukanya dan tidak berani melihat lagi. Untungnya, Ye Feng bereaksi cepat dan memutar setir ke kanan. Mobil itu hampir saja menabrak pohon besar itu. Mobil itu sudah melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Shen Baitian baru saja menginjak pedal gas lagi, dan melaju hingga sekitar 120. Jika Ye Feng tidak bertindak tepat waktu, mobilnya mungkin telah hancur. Ketika mobil berhenti, Shen Baitian akhirnya bereaksi. Dia tiba-tiba melompat ke pelukan Ye Feng. Ye Feng, maafkan aku. Apa kau terluka? Aku. Dia jelas-jelas ketakutan, dan tubuhnya yang halus masih gemetar. Ye Feng buru-buru menepuk punggungnya. Jangan takut, semuanya baik-baik saja. Pada saat yang sama, dia bingung. Mengapa ada ayam jantan di dekat jalan raya? Pada saat itu, seseorang mengetuk jendela mobil. Mereka berdua berbalik dan melihat beberapa pria berwajah garang berdiri di luar. Ye Feng segera menurunkan kaca jendela mobil. Ada apa? Para pria itu hendak berbicara ketika mereka melihat Shen Baitian. Mata mereka terbelalak. Mereka mungkin tidak menduga pengemudinya adalah pengemudi wanita. Dan dia sangat cantik. Pria botak di depan adalah yang pertama bereaksi. Ada apa? Kau membunuh ayamku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Ye Feng langsung mengerti saat mendengar ini. Ini adalah penipuan. Dia segera membuka pintu dan keluar dari mobil. Shen Baitian ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ia hanya bisa mengikutinya. Ini persimpangan jalan raya. Bagaimana bisa kamu beternak ayam di sini? Dia sangat marah. Jika Ye Feng tidak bereaksi cukup cepat, mereka berdua akan mati dalam kecelakaan mobil. Siapa bilang kita beternak ayam di pintu tol? Ayam kita kabur, jadi tentu saja kita harus mengejarnya. Siapa sangka dia akan lari ke perempatan jalan tol, kata si botak tanpa malu-malu. Shen Baitian terus berdebat. Namun Ye Feng menghentikannya, ia menatap para pengganggu itu. Katakan saja, bagaimana kalian ingin menyelesaikannya? Jelaslah bahwa pihak lain ingin menipu mereka. Mengapa membuang-buang napas pada mereka? Pria botak itu mengacungkan jempol. Benar. Kau membunuh ayamku, itu benar. Kenapa kau bicara begitu banyak? Nyawa ganti nyawa, ayam ganti ayam. Tentu saja, aku akan mengganti rugi. Shen Baitian sedikit marah. Namun, dia tidak ingin berdebat dengan pihak lain di hutan belantara. Baiklah, aku akan mengganti rugi. Sambil berbicara, dia mengeluarkan uang $100 dari dompetnya dan menyerahkannya. Apakah itu baik-baik saja? Pria botak itu melirik catatan itu dan mencibir. Kau mau mengusir pengemis? Shen Baitian sedikit marah. Itu cuma ayam. Aku sudah memberimu 100 yuan. Mau berapa lagi? Si botak langsung berkata dengan nada terisak, itu ayam biasa, ya. Aku sudah membesarkannya sejak kecil. Ayam itu sudah seperti keluargaku. Kalau keluargamu terbunuh, menurutmu berapa yang harus kau bayar? Sambil berbicara, dia tak lupa memejamkan matanya, tetapi dia tak dapat mengeluarkan setetes air mata pun. Saat Shen Baitian bertemu dengan bajingan seperti itu, dia sudah kehabisan akal. Ye Feng, yang berada di samping, tersenyum dingin. Kalau begitu, katakan padaku, berapa uang yang kau inginkan? Pria botak itu melirik mobil mereka. Dia mungkin tidak tahu tentang mobil lainnya. Namun, dia masih tahu tentang Mercedes-Benz. Dia tahu bahwa mobil ini tidak murah. Kedua orang ini tampaknya berasal dari keluarga kaya. Dengan mengingat hal itu, ia segera mengulurkan 5 jari. 50.000. Berapa? Beraninya kau meminta harga selangit. 50.000 yuan cukup untuk membeli satu peternakan ayam, kan? Shen Baitian sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Meski 50.000 yuan tidak berarti apa-apa baginya, karena diperas oleh pihak lain, dia masih sedikit marah. Pria botak itu menyeringai puas. Apakah 50.000 yuan mahal? Itu sama sekali tidak mahal. Kau tidak hanya harus mengganti ayamnya, tapi juga harus mengganti kerugian mentalku. Xiaoya sudah meninggal, dan kondisi mentalku sudah sangat rusak. Aku akan memaafkanmu dengan meminta 50.000 yuan. Shen Baitian sangat marah hingga wajahnya yang cantik memucat. Aku masih bisa bilang ayammu membuatku takut. Bagaimana kau akan mengganti kerugian mentalku? Pria botak itu langsung menyunggingkan senyum mesum. Yo, kau mau memeras kami? Saudari, kurasa kau akan menolak bersulang hanya demi minum minuman keras. Ayo, aku ganti rugi. Sambil berbicara,
dia hendak melangkah maju dan menyentuhnya. Yang lainnya juga bersemangat untuk mencoba. Ye Feng menghalangi Shen Baitian di belakangnya dan menghadapi orang-orang itu, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak, jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Tekanan kuat yang dipancarkannya segera mengintimidasi beberapa pria. Mereka tidak berani mengambil langkah maju lagi. Pria botak itu tanpa sadar mengambil langkah mundur. Namun, dia merasa tindakannya itu agak terlalu pengecut. Dia langsung melotot ke arah Ye Feng. Hentikan omong kosongmu dan bayar saja. Kalau tidak, jangan coba-coba meninggalkan tempat ini hari ini. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang itu segera mengepung Ye Feng dan Shen Baitian. Bab 435 Salah satu orang teratas di Zonghai. Tatapan Ye Feng menyapu beberapa orang itu. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, itu semudah bermain-main dengan mereka. Namun, dia keluar kali ini untuk bersantai dan tidak ingin terlalu mengecewakan. Aku tidak mau bicara omong kosong denganmu. Cari saja orang yang bertanggung jawab. Mendengar ini, si botak langsung mencibir. Kau pikir kau siapa? Kau bisa melihat siapapun yang kau mau. Aku tidak peduli dengan wajahku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, pandangannya tiba-tiba kabur. Detik berikutnya, kaki Ye Feng sudah berada di depannya. Angin kencang bertiup ke pipinya dan menyebabkannya sakit. Kalau saja kaki pihak lain itu melangkah maju sedikit lagi, mukanya pasti akan bersemu merah. Dia merasakan panas di selangkangannya dan hampir buang air kecil. Pergerakan pihak lain terlalu cepat, dan dia tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Kalau bukan karena belas kasihan pihak lain, dia tidak akan bisa berdiri di sini tanpa cedera. Panggil kepala desa, cepat. Dia buru-buru memerintahkan salah satu bawahannya. Bawahan itu juga tahu bahwa ia telah menghadapi lawan yang tangguh dan bergegas berjalan ke samping untuk menelepon. Tak lama kemudian sekelompok orang yang membawa sekop dan arit bergegas datang. Setidaknya ada 40 hingga 50 orang. Siapa ini? Beraninya kau membuat masalah di desa kuil rumput kita. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 50-an. Dia memiliki wajah yang kecoklatan dan tampak jujur. Namun, ketika ia berbicara, ada sedikit nada kejam. Jelas, ia bukan burung yang baik. Ketika si botak melihatnya, ia merasa seolah-olah telah melihat penyelamatnya. Ia pun bergegas menghampirinya dan menangis. Kepala desa, anak ini membunuh ayamku. Tak apa kalau dia tidak memberiku ganti rugi, tapi dia malah ingin memukulku. Kau harus membantuku. Ketika kepala desa mendengar ini, dia langsung menatap Ye Feng dengan tatapan gelap. Sekelompok orang tak terkendali di belakangnya segera mengacungkan arit dan sekop mereka. Shen Baitian langsung ketakutan melihat kesombongan mereka, tetapi dia tetap berdiri di depan Ye Feng. Jelas mereka yang memeras kami. Mereka ingin kami membayar 50.000 yuan untuk seekor ayam jantan. Dia merasa bahwa pihak lain bagaimanapun juga adalah kepala desa, jadi dia harus tetap menegakkan keadilan. Tanpa diduga, kepala desa langsung tertawa sinis ketika mendengar ini. Saya pikir itu sangat masuk akal. Mereka sudah lama memelihara ayam dan punya perasaan terhadapnya. Sangat masuk akal bagi Anda untuk memberi kompensasi atas kerusakan mental mereka. Shen Baitian langsung dikalahkan oleh sikap tidak tahu malu pihak lain. Dia tidak menyangka bahwa sekelompok orang ini semuanya adalah serigala yang sejenis. Kalian semua, ini perampokan. Ini ilegal. Mendengar hal itu, kepala desa langsung tertawa dengan sombongnya. Kami merampok, terus kenapa? Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, bayar saja dengan jujur dan kamu akan baik-baik saja. Kalau kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok orang nakal di belakangnya mulai menakuti mereka berdua lagi. Karena kamu sudah datang ke desa kuil rumput kami, kamu harus mematuhi peraturan kami. Kalau tidak, jangan coba-coba pergi. Saya menanam pohon ini dan membuka jalan ini. Jika kamu ingin menyeberang jalan ini, tinggalkan uang untuk membeli jalan ini. Cepat bayar, atau aku tidak akan sopan padamu. Jika Anda tidak membayar, sita mobil mereka. Kapan Shen Baitian pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu? Dimarahi oleh mereka, dia langsung kebingungan. Ye Feng, kenapa kita tidak memberi mereka uangnya? Dia hanya bisa menoleh menatap Ye Feng. 50.000 yuan tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tidak perlu menempatkan diri mereka dalam bahaya karena ini. Ye Feng hanya tersenyum tipis. Ia menariknya ke belakangnya dan berjalan menuju kepala desa. Apakah Anda kepala desa di sini? Kepala desa mengamatinya. Ya, ada apa? Ye Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, kepala desa memimpin perampokan, ini benar-benar sesuatu yang baru. Wajah kepala desa menjadi muram.
Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Cepat serahkan uangnya, atau... Senyum di wajah Ye Feng menghilang, digantikan oleh tatapan dingin dan penuh kebencian. Atau apa lagi? Kepala desa menatapnya dan tak dapat menahan diri untuk menggigil. Dia ingat ketika dia masih muda, dia pergi berburu di pegunungan bersama orang lain. Dia bertemu serigala liar di pegunungan. Serigala liar itu sedang menggigit mangsanya yang berlumuran darah. Ketika benda itu melewati mereka, benda itu melirik mereka pelan dan membuat mereka ketakutan. Butuh waktu beberapa bulan sebelum dia pulih dari keterkejutannya. Mata pemuda di depannya sangat mirip dengan mata serigala liar. Itu membuat orang bergidik. Karena dia bisa menjadi kepala desa, otaknya tentu lebih baik daripada yang lain. Dia segera menyadari bahwa pemuda ini mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Dia melirik Mercedes-Benz lagi. Jantungnya berdetak makin cepat. Siapa namamu? Apa yang kamu lakukan di kota Binhai? Shen Baitian melihat bahwa ia tertegun oleh Ye Feng dan segera menjawab, namanya Ye Feng, dia salah satu orang paling berkuasa di Zonghai. Jika kau berani menyakiti kami, seseorang akan menghabisimu. Kepala desa mencibir. Apa kau tidak takut angin akan melukai lidahmu? Salah satu tokoh penting di Zonghai. Kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Sekelompok orang di belakangnya juga mulai tertawa. Gadis kecil ini benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Berapa umur anak ini? Beraninya dia bilang dia salah satu yang terbaik di Zonghai. Apa kau benar-benar mengira kami bodoh? Bisakah kau menakut-nakuti kami dengan kebohongan acak? Anak ini baru berusia 20-an. Dia mungkin belum lulus kuliah, kan? Beraninya kau bilang kau salah satu yang terbaik di Zonghai. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Culik saja mereka dan biarkan keluarga mereka yang mengirim uangnya. Shen Baitian panik. Aku tidak bohong. Kalau kamu tidak percaya, pergilah ke Zonghai dan tanya-tanya. Lihat apakah aku berkata jujur. Kepala desa kini semakin tidak yakin dan mulai ragu-ragu. Saat itu, seorang pria berkacamata berjalan mendekat. Kepala desa, bukankah putra Anda sedang menjalankan bisnis yang cukup besar di Zonghai? Anda bisa meneleponnya dan bertanya. Kepala desa, Dazu, juga merasa hal itu masuk akal. Ia segera memerintahkan penduduk desa, awasi mereka. Saya akan menelepon. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke samping dan mengambil teleponnya untuk menelepon putranya. Bab 436 Dia adalah Raja Dunia Bisnis Zonghai. Mao Xiaoji sedang rapat dengan petinggi perusahaan ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya, Mao Dasu. Dia menutup telepon tanpa berpikir. Meskipun ayahnya telah membiayai perusahaannya, dia memandang rendah petani tua ini dari lubuk hatinya. Selain mengandalkan identitasnya sebagai kepala desa untuk menindas pria dan wanita, apalagi yang dimiliki orang ini. Namun, panggilan Mao Dazu datang lagi. Tanda seru. Mao Xiaoji mengerutkan kening dan hanya bisa memberi instruksi kepada atasannya, kalian lihat dulu informasinya. Kita bahas nanti. Dengan itu, dia keluar dari ruang konferensi dan mengangkat telepon. Saya sedang rapat, ada apa? Suara ayahnya Mao Dazu tiba-tiba terdengar dari seberang. Nak, biksu botak dan yang lainnya baru saja menghentikan mobil dari Zonghai, tapi kurasa kedua orang itu cukup berkuasa. Aku khawatir mereka akan membuat masalah, jadi aku meneleponmu untuk bertanya. Ketika Mao Xiaoji mendengar ini, dia merasakan lebih banyak lagi kebencian dalam hatinya. Aku sudah berkali-kali memperingatkanmu untuk tidak melakukan hal-hal jahat seperti itu lagi. Kenapa kau tidak mendengarkan? Kurasa cepat atau lambat kau akan mati. Aku tahu kau meremehkanku, tapi bukankah kau mengandalkan uang yang ayahmu tabung untukmu dengan melakukan hal-hal jahat seperti itu? Baiklah, aku tidak mau memainkan kecapi untuk sapi. Katakan saja langsung, kenapa kau mencariku? Gadis itu bilang anak laki-laki itu sangat berkuasa di Zonghai. Kamu punya banyak koneksi di Zonghai. Aku ingin bertanya apakah kamu pernah mendengar tentang dia? Ada jutaan orang di Zonghai. Kok aku bisa dengar semua orang? Urus aja urusanmu sendiri. Aku tutup teleponnya. Mao Xiaoji tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya dan hendak menutup telepon. Saat itu, ia mendengar ayahnya menyebut sebuah nama, katanya anak itu bernama Ye Feng, kurasa kau belum pernah dengar namanya. Baiklah, aku tutup telepon dulu. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Siapa namanya? Ekspresi Mao Xiaoji tiba-tiba berubah serius. Mao Dazu mendengar nada suara putranya yang aneh dan buru-buru bertanya, Ye Feng. Apa kau pernah mendengar tentang dia? Berapa umurnya? Seperti apa rupanya? Tanya Mao Xiaoji cepat. Dia baru berusia 20-an. Dia beberapa tahun lebih muda darimu.
Dia cukup tampan. Oh, ya, keterampilan anak ini sepertinya cukup bagus. Keledai botak itu bahkan menderita kekalahan di tangannya. Mendengar kata-kata putranya, Mao Dazu tiba-tiba menggigil. Nak, jangan menakut-nakuti aku. Apa ini serius? Mao Xiaoji menelan ludah. Dia buru-buru memegang tangan kanannya yang gemetar dengan tangan kirinya untuk memastikan ponselnya tidak jatuh ke tanah. Apakah kamu tahu siapa dia? Siapa itu? Dia. Dia Raja Dunia Bisnis Zonghai. Tak seorang pun di seluruh Zonghai berani menyinggung perasaannya, tapi kau berani. Sudah berakhir, aku mati. Aku akan kelelahan menghadapimu. Nak, jangan menakut-nakuti aku. Apa ini benar-benar serius? Begini saja. Niu Sidun, orang terkaya di Provinsi Guangdong Selatan, meninggal di tangannya 2 hari yang lalu. Apa? Apa itu? Ini, bagaimana mungkin? Lagi pula, grup Fuli sedang dalam situasi genting sekarang. Ini semua ulah Tuan Ye. Anda benar-benar ayah kandung saya. Dari semua orang yang bisa Anda singgung, bagaimana mungkin Anda bisa menyinggungnya? Mao Dazu menjadi sangat takut saat mendengar kata-kata putranya. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu, cepatlah dan pikirkan caranya, aku belum mau mati. Anda menyinggung Tuan Ye, apa yang bisa saya lakukan? Kamu sudah lama di Zonghai. Kamu pasti kenal banyak orang penting, kan? Minta seseorang untuk memohon belas kasihan. Selama dia mengizinkan kita pergi, kita akan melakukan apa saja. Kau menyanjungku. Orang hebat paling hebat yang kukenal bahkan tidak bisa bicara di depan Tuan Ye. Orang-orang seperti kita tidak ada apa-apanya di mata orang lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu, bukankah kita pasti sudah mati? Kamu, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Tuan Ye punya teman wanita? Ya, gadis yang sangat cantik. Dia tampak seperti bintang besar. Pergi dan mohon pada gadis itu sekarang. Gadis-gadis biasanya lebih berhati lembut. Selama dia mau membela kita, kita masih punya secercah harapan. Oke. Aku akan pergi memohon padanya sekarang. Mao Xiaoji menutup telepon dan duduk di koridor. Dia tidak lagi berminat menghadiri rapat itu. Jika ayahnya yang mengecewakan tidak bisa mendapatkan pengampunan Tuan Ye, dia bahkan mungkin tidak dapat mempertahankan perusahaannya. Pertemuan apa? Cantik, bisakah anak ini memuaskanmu? Sambil menunggu Mao Dazu desa menelepon, lelaki yang dijuluki keledai botak itu kembali menatap Shen Baitian dengan penuh nafsu. Shen Baitian mengenakan kaos ungu hari ini. Dia mengenakan celana pendek putih. Kedua kakinya yang panjang dan berwarna putih. Ditambah lagi dengan wajahnya yang cantik, ia memiliki daya tarik yang mematikan bagi kaum lelaki. Kapankah sekelompok orang yang tidak terkendali ini pernah melihat gadis secantik itu dalam kehidupan nyata? Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya. Wajah Shen Baitian berubah dingin saat mendengar kata-kata kotornya. Jaga mulutmu. Keledai botak melihat dia terlihat sangat manis saat marah, dan hatinya pun menjadi semakin gatal. Dia segera berjalan ke arahnya. Mulutku sangat bersih. Kalau kamu tidak percaya, coba cium aku. Sambil berbicara, dia mencium Shen Baitian tanpa malu-malu. Tepat pada saat ini, Ye Feng muncul lagi. Dia tidak membuang kata-kata dan langsung menamparnya. Ayah! Tamparan ini sangat kuat. Keledai botak berputar 3 kali di tempat dan jatuh ke tanah. Beberapa giginya copot, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Separuh wajahnya sudah bengkak. Dia tampak sesedih mungkin. Bajingan kecil, kita banyak sekali, dan kau masih berani menyerang. Kau cari mati saja. Sambil berbicara, dia segera melambaikan tangannya ke arah sekelompok orang yang tidak terkendali di belakangnya. Pukul dia sampai mati. Mendengar perintahnya, sekelompok orang yang tidak terkendali itu mengayunkan sabit dan sekop mereka saat mereka menyerbu ke arah Ye Feng. Bab 437 ketika seorang wanita kejam, tidak ada yang bisa dilakukan pria. Melihat konflik berdarah tak terelakkan, pada saat itu, pemimpin desa, Mao Dazu, kebetulan kembali. Melihat pemandangan ini, Mao Dazu hampir pingsan. Berhenti, kalian semua berhenti. Orang-orang yang tidak terkendali itu telah menyerbu Ye Feng. Beberapa di antara mereka bahkan mengangkat sekop dan aritnya. Tanda seru. Mendengar perintah kepala desa, mereka semua berhenti. Kepala desa, anak ini yang memulai gerakan pertama. Keledai botak bergegas maju untuk menjelaskan. Akan tetapi, sebelum dia sempat selesai berbicara, Mao Dazu tiba-tiba menamparnya. Ayah! Keledai botak berputar 3 kali di tempat. Pipinya bengkak. Kepala desa, mengapa Anda memukul saya?
Keledai botak dipukuli sampai ia melihat bintang-bintang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Orang-orang tak terkendali di sekitarnya juga tercengang. Keledai botak adalah tangan kanan kepala desa. Selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh banyak manfaat untuknya. Dia bahkan lebih dekat dengannya daripada putranya sendiri. Sekarang, kepala desa benar-benar memukulnya. Dan dia bahkan memukulinya dengan kejam. Apa yang sedang terjadi? Saat mereka tengah kebingungan, Mao Dazu segera berjalan mendekati Ye Feng. Tuan Ye, anak ini dibutakan oleh keserakahan dan menyinggung Anda. Saya minta maaf atas namanya. Tolong jangan menaruh dendam padanya. Bahkan orang terkaya di Provinsi Guangdong Selatan telah meninggal di tangannya. Berurusan dengan seorang kepala desa seperti dia lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Oleh karena itu, ketika dia berbicara kepadanya, dia merasa ingin berlutut. Ketika penduduk desa sekitar melihat kejadian itu, mereka semakin terkejut dan terdiam. Di daerah terpencil seperti selatan, sistem klan lebih efektif daripada hukum. Di hadapan mereka, Mao Dazu bagaikan seorang kaisar setempat, dengan status tertinggi. Kapan mereka pernah melihatnya bertindak serendah itu? Mereka menatap Ye Feng. Siapakah pemuda ini? Dia benar-benar membuat kepala desa ketakutan seperti ini. Ye Feng sama sekali tidak menghargainya. Dia menatapnya tanpa ekspresi. Kalau sebelumnya, tak masalah kalau dia minta maaf. Tapi, dia berani bicara kasar ke temanku tadi. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkannya? Ketika Mao Dazu mendengar ini, dia langsung menggigil. Dia berbalik dan melotot ke arah keledai botak. Dia berharap bisa mencekik bajingan ini sampai mati. Namun sekarang bukan saat yang tepat untuk membalas dendam padanya. Dia baru saja memikirkan ide putranya. Dia buru-buru berbalik menatap Shen Baitian. Nona kecil itu, si brengsek itu, bersikap kasar padamu tadi. Itu salahnya. Tapi, kau harus mengerti bahwa kami, para petani di pedesaan terpencil, belum pernah melihat wanita secantik dirimu, jadi. Wajah cantik Shen Baitian berubah dingin. Maksudmu, hanya karena aku cantik, aku pantas dikutuk olehnya. Mao Dazu buru-buru melambaikan tangannya. Bukan itu maksudku. Aku pasti akan memberinya pelajaran nanti dan membalaskan dendammu. Aku hanya berharap kau bisa tenang dan tidak merendahkan dirimu seperti dia. Shen Baitian terkekeh. Kenapa kau berbalik? Kau akan menghadapinya tepat di depanku dan membalaskan dendamku. Mao Dazu sedikit tertegun. Bagaimana kamu ingin melampiaskan amarahmu? Shen Baitian melihat sekeliling. Ketika dia melihat ayam jantan mati tak jauh darinya, matanya berbinar. Dia berani menuduh kita membunuh ayamnya. Sebagai hukuman, biarkan dia makan ayam itu. Mao Dazu tercengang. Tapi dagingnya mentah. Bagaimana dia bisa memakannya? Shen Baitian memelototinya. Maksudmu aku harus memasaknya? Apa itu masih hukuman? Haruskah aku membelikannya sebotol anggur lagi? Membeli kacang? Mao Dazu tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Wanita ini sekarang mengendalikan hidup dan matinya. Dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Dia langsung berbalik dan bertanya pada keledai botak, kamu tuli. Nenek kecilmu memintamu makan ayam itu. Kenapa kamu tidak pergi? Keledai botak langsung mundur 2 langkah. Kepala desa, itu ayam mati. Boleh dimakan. Raut wajah Mao Dazu berubah muram. Ini perintah dari bibi kecil. Lupakan ayam mati, meskipun itu kotoran, kau harus memakannya. Kata-katanya sangat kuat dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Keledai botak hanya bisa menguatkan diri dan berjalan mendekat. Ayam itu pertama kali tertabrak mobil dan kemudian terlindas ban. Darah ayam berceceran di tanah, dan mayatnya bahkan lebih tragis. Agak menjijikkan untuk dilihat, apalagi dimakan. Shen Baitian tersenyum menggoda dan meletakkan tangannya di pinggangnya. Jangan mencabuti bulu ayam. Mendengar kata-katanya, bahkan Ye Feng yang menonton pertunjukan itu pun terdiam. Jika seorang wanita menjadi kejam, tidak ada lagi yang bisa dilakukan pria. Keledai botak tidak berani melawan. Ia hanya bisa meraih ayam mati di tanah dan menggigitnya. Begitu memasuki mulutnya, bau darah tercium ke dalam mulutnya. Dia langsung muntah. Jangan muntah. Telan saja. Shen Baitian langsung memarahinya. Keledai botak buru-buru menelan daging ayam yang hendak dimuntahkannya lalu menyantapnya gigitan demi gigitan. Seteguk bulu ayam dan darah. Kelihatannya agak menakutkan. Semua penduduk desa, termasuk Mao Dazu, memandang Shen Baitian dengan ketakutan. Wanita ini sungguh secantik peri dan berhati iblis. Dia bahkan bisa memikirkan cara seperti itu untuk menyiksa orang. Kali ini mereka benar-benar menendang pelat besi. Keledai botak makan selama setengah jam sebelum menghabiskan gigitan terakhirnya. Mulutnya penuh darah dan bulu ayam.
Bahkan ada beberapa kotoran ayam di sudut mulutnya. Sungguh menjijikkan untuk dilihat. Mao Dazu menghela napas lega dan menatap Shen Baitian lagi. Nenek kecil, hukumannya sudah berakhir. Bisakah kau memaafkan kami? Shen Baitian mendengus dingin. Hukuman barusan hanya karena dia memfitnah kita. Tapi, dia baru saja mengucapkan kata-kata kotor kepadaku, jadi tentu saja dia harus dihukum berbeda. Mao Dazu membuka mulutnya. Tetap saja. Bagaimana aku harus menghukumnya? Shen Baitian tidak menjawab langsung. Ia malah bertanya, apakah kamu membawa rokok? Mao Dazu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap mengeluarkan sekantong hontasan. Masih ada setengah bungkus lagi. Kalau kamu mau merokok, aku akan minta seseorang untuk membeli rokok. Shen Baitian memotongnya. Cukup. Nyalakan semua rokok ini sekarang dan padamkan di lidahnya. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir merasa seperti tersambar petir. Bab 438. Apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang kelembutan? Mao Dazu dan yang lainnya telah melihat orang yang kejam sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Memadamkan rokok dengan lidah. Memikirkan bahwa dia bisa memikirkan hal itu. Wajah Shen Baitian menjadi gelap saat dia melihat keraguannya. Jika kamu bahkan tidak bisa menghukumnya, bagaimana aku bisa mempercayai ketulusanmu? Mao Dazu benar-benar merasakan tekanan tak terlihat darinya. Dia langsung terkejut. Tampaknya gadis ini memiliki latar belakang yang kuat. Dia sama sekali tidak berani menyinggung orang seperti itu. Dia segera mengambil keputusan dan melambaikan tangannya ke arah penduduk desa. Kendalikan anggota tubuh keledai botak. Beberapa orang langsung bergegas keluar dan menekan keledai botak ke tanah. Kepala desa, kau tidak bisa melakukan ini padaku, kepala desa. Semua yang kulakukan atas perintahmu. Keledai botak langsung melawan dengan keras. Mao Dazu menghampiri dengan sebatang rokok di mulutnya. Keledai botak, tahan saja. Aku tidak punya pilihan. Sambil berbicara dia menjepit mulutnya agar terbuka. Dia memasukkan rokok itu ke mulutnya. Keledai botak segera menjerit sekeras-kerasnya. Dia melawan bahkan lebih keras lagi. Mao Dazu menyalakan sebatang rokok lagi. Keledai botak, kalau sakit, teriak saja. Sebentar lagi juga selesai. Sambil berbicara, dia membuka mulutnya lagi dan memasukkan puntung rokoknya. Jeritan keledai botak terdengar silih berganti. Mendengar ini, semua orang yang hadir merasakan rambut mereka berdiri tegak. Terutama ketika mereka melihat Shen Baitian. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka telah memprovokasi setan perempuan yang membunuh tanpa berpikir panjang. Akhirnya, Mao Dazu selesai menyalakan semua rokok di bungkusnya. Dia menghela napas lega. Dia melepaskan keledai botak. Keledai botak buru-buru menjulurkan lidahnya dan bernapas seperti anjing. Sudah ada beberapa lepuh di lidahnya. Ketika gelembung-gelembung ini pecah, rasa sakitnya. Memikirkannya saja membuat kulit kepala mati rasa. Mao Dazu menyeka keringatnya saat dia berjalan kembali ke Shen Baitian. Nenek kecil, apakah kamu sudah puas sekarang? Shen Baitian mengangguk puas. Lumayan, aku sangat puas. Saat Shen Baitian berbicara lagi, hati Mao Dazu kembali gelisah. Kalau sampah seperti dia terus tinggal di desamu, reputasi desamu akan hancur. Bagaimana menurutmu? Shen Baitian memiliki senyum polos di wajahnya, seperti seorang gadis kecil yang polos. Namun di mata Mao Dazu, dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Ini membunuh mereka semua. Tetapi apakah dia punya pilihan lain sekarang? Bagaimanapun, dia sudah membungkuk 99 kali, jadi dia tidak perlu gemetar. Dia segera berbalik menatap keledai botak. Dengan ini saya umumkan bahwa keledai botak dan orang-orang yang menipunya tadi akan diusir dari desa kuil rumput dan tidak akan pernah kembali. Begitu dia mengatakan ini, keledai botak dan beberapa orang yang mencoba menipu Ye Feng dan yang lainnya mengeluh tanpa henti. Kepala desa, mohon ampun. Kami tidak bisa banyak membaca. Kalau Anda mengusir kami dari desa kuil rumput, kami akan mati kelaparan. Benar, Pak Kepala Desa. Istri saya akan melahirkan. Saya tidak bisa pergi. Kepala desa, semua yang kami lakukan atas perintah Anda. Bagaimana mungkin Anda meninggalkan kami? Mao Dazu, jika kau mengusir kami dari desa kuil rumput hari ini, siapa lagi yang akan menghormatimu di masa depan? Mao Dazu menutup telinga terhadap kata-kata mereka dan langsung melambaikan tangannya. Usir mereka semua. Kalau ada yang berani melangkah setengah langkah ke desa kuil rumput lagi, patahkan kakinya. Mao Dazu, kami salah tentangmu. Mao Dazu, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Mao Dazu, kami tahu tentang korupsi dan penyelewengan hukum Anda. Kami akan menuntut Anda.
Beberapa orang terseret pergi sambil meraung-raung tak rela. Mao Dazu menghampiri Shen Baitian, kelelahan. Nenek, apakah ada instruksi lain? Shen Baitian langsung melambaikan tangannya. Kau melakukannya dengan baik. Aku memaafkanmu. Mao Dazu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sekalipun dia telah memperoleh pengampunan dari pihak lain, dia juga telah menderita pukulan besar. Dia tidak hanya mengusir semua pengikut kepercayaannya dari desa Kuil Rumput. Dia takut jabatannya sebagai kepala desa menjadi tidak stabil. Namun setidaknya putranya selamat. Ini sudah merupakan berkah tersembunyi. Sayang, ayo pergi. Shen Baitian segera berbalik dan memegang lengan Ye Feng sambil tersenyum manis. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Saat kau tersenyum sekarang, aku merasa sedikit takut. Itu senyum iblis. Shen Baitian segera bertindak genit dan menyandarkan kepala kecilnya di lengannya. Omong kosong. Aku sangat lembut, oke. Lembut. Hehe, apa kamu salah paham soal kelembutan? Kok bisa ngomong gitu sih? Aku cuek aja, Keduanya saling menggoda saat masuk ke dalam mobil. Kali ini, Shen Baitian mengambil inisiatif untuk duduk di kursi penumpang depan. Setelah adegan menegangkan sebelumnya, dia sudah trauma karena mengemudi. Dia hanya bisa membiarkan Ye Feng mengemudi. Mercedes-Benz meninggalkan bayangan dan melaju cepat. Penduduk desa Grace Temple menyaksikan mobil itu pergi seolah-olah mereka tengah menyebarkan wabah penyakit. Kepala desa, apakah kita benar-benar akan mengusir keledai botak dan yang lainnya dari desa? Ngomong-ngomong, dua orang ini sudah pergi. Ayo kita panggil mereka kembali. Ya, mereka toh tidak tahu. Ayo cepat kejar keledai botak dan yang lainnya. Perlukah aku bilang begitu? Kepala desa yang melakukan itu jelas hanya tindakan sementara. Bagaimana mungkin dia benar-benar mengusir mereka? Semua orang langsung bicara, tetapi Mao Dazu menatap mereka dengan tatapan muram. Siapa bilang itu hanya tindakan sementara? Keledai botak dan yang lainnya harus meninggalkan desa dan tidak pernah kembali. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Benarkah itu nyata? Kepala desa, kenapa begini? Seseorang langsung bertanya dengan bingung. Mao Dazu memandang ke arah hilangnya Mercedes-Benz dengan rasa takut yang masih tersisa. Ini untuk keledai botak dan yang lainnya. Ini bagus untuk kita juga. Karena mereka berdua terlalu menakutkan. Di mata mereka, kita hanyalah sekelompok semut. Semua orang saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Siapakah yang tersinggung? Ini sungguh mengerikan. Bab 439. Ayo pergi, aku akan membawamu berburu harta karun. Selanjutnya, Ye Feng menampilkan keterampilan mengemudi tingkat dewa. Mercedes-Benz melaju kencang di tengah kemacetan. Beberapa kali, ia melewati mobil-mobil, dengan jarak hanya beberapa sentimeter di antara mereka. Shen Baitian berteriak ketakutan. Ye Feng, pelan-pelan, jantungku mau copot. Tanda seru. Bagus kalau itu menarik perhatian. Coba kulihat warna hatimu. Ye Feng masih tidak bisa melupakan penampilannya yang kejam tadi. Jangan bilang begitu tentangku. Aku baik sekali. Shen Baitian cemberut, merasa dirugikan. Ye Feng tak kuasa menahan tawa, kau baik. Kalau kau baik, tak akan ada orang jahat di dunia ini. Shen Baitian memalingkan mukanya dengan marah. Aku mengabaikanmu. Ye Feng hendak terus menggodanya. Pada saat ini, notifikasi sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Sistem telah mendeteksi navigasi harta karun baru, silakan lurus sepanjang jalan saat ini sejauh 500 meter dan belok kanan. Dia tidak dapat menahan tawa ketika mendengar pemberitahuan sistem. Kota Binhai sungguh tanah suci baginya. Ia baru saja tiba dan sudah diberi hadiah besar. Apa yang kamu tertawakan? Shen Baitian penasaran saat melihatnya tertawa. Ayo pergi, aku akan mengajakmu mencari harta karun. Harta karun apa? Kau akan tahu saat kita sampai di sana, kata Ye Feng sambil mengikuti instruksi sistem. Mobil itu melaju lebih dari 20 menit. Mereka berdua segera tiba di lokasi pembongkaran sebuah rumah tua. Dilihat dari beberapa rumah tua yang tersisa, rumah ini memang sangat tua. Sayang sekali kalau dibongkar begitu saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa ada harta karun di sini? Shen Baitian memandang keluar yang berdebu dan tidak ingin keluar dari mobil. Sangat mudah untuk menggali harta karun dari rumah tua seperti ini. Ye Feng tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia mendorong pintu mobil dan keluar. Cek, cuma hantu yang percaya sama kamu. Meskipun Shen Baitian tidak percaya bahwa dia bisa menemukan harta karun di sini, dia tetap keluar dari mobil. Apa yang ingin kamu lakukan?
Ketika Ye Feng dan Shen Baitian mendekati lokasi konstruksi, seorang pekerja yang mengenakan helm keselamatan segera maju untuk menghentikan mereka. Kami ingin masuk dan melihat-lihat. Ye Feng segera menyambutnya dengan senyuman. Ini lokasi konstruksi. Sangat berbahaya. Staf itu segera mengusirnya. Saudaraku, tolong buat pengecualian. Kami sangat tertarik dengan bangunan kuno. Ye Feng mengeluarkan sebungkus rokok Zonghua dari sakunya. Ia mengambil satu dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu mengambil rokok itu, tetapi ia tak tahan untuk menghisapnya. Ia menempelkannya langsung ke telinganya. Dan terhadap Ye Feng, sikapnya berubah 180 derajat. Saudaraku, kau orang yang sangat spesifik, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku tidak bisa membuat keputusan. Ye Feng menjejalkan sisa setengah bungkus rokok ke tangannya. Lalu di mana atasanmu? Aku akan bicara dengannya. Petugas itu buru-buru memasukkan rokok ke sakunya, takut orang lain melihatnya dan meminta rokok kepadanya. Pengawas kami ada di sana untuk inspeksi. Saya akan mengantarmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan antusias memimpin jalan. Ye Feng dan Shen Baitian segera mengikuti. Tak lama kemudian, mereka menemukan pengawas yang mengarahkan pembongkaran tersebut. Kenapa kau membawa orang luar? Bukankah sudah kubilang kalau orang luar tidak boleh masuk? Ketika pengawas itu melihat Ye Feng dan dua orang lainnya, dia melotot ke arah anggota staf itu dengan tidak senang. Ye Feng segera melangkah maju. Halo, kami mahasiswa jurusan konstruksi Universitas Zonghai. Kami datang dari ratusan mil jauhnya untuk mempelajari bangunan-bangunan kuno di sini. Pengawas mengukur mereka. Mahasiswa. Itu lebih parah lagi. Kalian semua terlalu berharga. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku nggak bisa tanggung jawab. Ye Feng segera menjelaskan sambil tersenyum, jangan khawatir, kami hanya akan berjalan di pinggiran saja, kami tidak akan masuk ke dalam. Sambil berbicara, ia mengeluarkan setumpuk uang tunai dari sakunya. Uang ini untuk tiket. Wajah pengawas itu menjadi gelap. Apa maksudmu? Kau mencoba menyuapku. Aku selalu bersikap adil dan tidak memihak. Aku tidak akan pernah dikorupsi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Feng sudah memasukkan setumpuk uang tunai ke tangannya. Dia mencubit ketebalannya dan menemukan bahwa ketebalannya lebih dari 1000. Sang pengawas memasukkan uang itu ke sakunya tanpa meninggalkan jejak dan langsung tersenyum. Namun, bersikap netral itu penting. Saya sebenarnya orang yang sangat bijaksana. Jika kalian para mahasiswa bisa datang dan belajar, kalian bisa lebih baik mewarisi dan melestarikan budaya bangsa kita yang luar biasa. Ye Feng dan Shen Baitian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi sifat tidak tahu malu dari pengawas ini. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Namun, demi keselamatanmu, aku akan mengantarmu ke sana secara pribadi. Saat pengawas berbicara, dia menemukan dua helm keselamatan untuk mereka berdua. Kualitas layanannya bisa dikatakan sangat baik. Rumah ini milik seorang pejabat tingkat 1 dari dinasti Ming. Konon, ia menggelapkan banyak uang saat itu. Setelah pensiun dan kembali ke kampung halamannya, ia membangun halaman ini. Sembari sang pengawas berjalan, ia menjelaskan rincian halaman itu kepada mereka berdua. Ye Feng berpura-pura menjadi ular sambil mengamati arah yang ditunjukkan sistem. Pengawas, tempat apa itu? Dia tiba-tiba menyela perkenalan sang pengawas dan menunjuk ke reruntuhan yang tidak jauh dari sana. Pengawas itu melihat ke arah yang ditunjuknya. Oh, itu Aula Kuil. Kurasa dulu ada anggota keluarga pemiliknya yang menganut agama Buddha. Bolehkah aku ke sana dan melihatnya? Apa bagusnya tumpukan reruntuhan? Saya melihat banyak jendela dan puing-puing di reruntuhan. Desainnya sungguh indah. Mungkin saya bisa menemukan inspirasi. Ye Feng hanya bisa berbohong. Baiklah, kalian pergi ke sana dan lihat. Aku akan merokok di sini. Saat sang pengawas berbicara, dia tanpa sadar menyentuh setumpuk uang tunai di sakunya. Dia tidak merokok. Dia jelas sedang memikirkan uang. Ye Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia menarik Shen Baitian menuju reruntuhan. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Shen Baitian dengan suara rendah. Bukankah sudah kubilang? Tentu saja, aku di sini untuk mencari harta karun, jawab Ye Feng misterius. Cek, kalau di sini ada harta karun, aku akan baca namaku dari belakang. Shen Baitian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Kau sendiri yang mengatakannya, Tian Bai Shen. Ye Feng tertawa sambil bercanda. Ia berhenti. Jalan lurus ke depan sejauh 3 meter ke kanan. Bab 440. Apakah kau pikir aku belum melihat hantu memadamkan cahaya? Dia mengikuti GPS dan memastikan lokasi akhir harta karun itu. Ye Feng tidak berkata apa-apa.
Ia melompat ke reruntuhan dan mulai membersihkannya. Untuk sesaat, debu beterbangan kemana-mana. Shen Baitian sebenarnya ingin membantu, tetapi saat melihat pemandangan ini, dia tersentak. Ye Feng, apa yang kamu cari? Jangan lihat-lihat, kotor sekali. Tanda seru. Ye Feng tidak tergerak. Dia terus menggali lebih dalam. Setelah menggali lebih dari setengah jam, mereka telah membersihkan area tersebut. Namun, tetap saja tidak ada jejak harta karun itu. Dia tidak dapat menahan perasaan bingung. Dia yakin bahwa posisi sistem tidak akan salah. Harta karunnya pasti ada di sini. Saat ia tengah asyik berpikir, tiba-tiba ia melihat tembok yang rusak. Akibat kurangnya perawatan, permukaan tembok terkelupas dan terlihat lubang. Dia bergegas maju dan menggali lubang yang lebih besar. Baru saat itulah dia menyadari ada lapisan di dalamnya. Hal itu langsung membuatnya gembira dan ia segera mengupas kulitnya. Akhirnya, dia menemukan sebuah kotak kayu di tengahnya. Kotak kayu itu telah lapuk karena usianya. Dia mencubitnya pelan dengan jari-jarinya dan segera menghancurkannya berkeping-keping. Ketika kotak kayu itu dibuka seluruhnya, isi di dalamnya langsung terlihat. Itu adalah cangkir keramik berwarna putih. Tingginya sekitar 1 inci dan lebarnya 3 inci. Cangkir porselen itu terbuka dan sedikit miring, dan mulutnya perlahan-lahan tertutup. Dasar cangkir datar dan kaki diletakkan di atasnya. Setelah dibalik, bagian bawahnya tertulis, Sistem Tahun Ming Cheng Hua. Cangkir ini kecil dan indah. Jelas bukan barang biasa. Shen Baitian, yang berdiri jauh, membelalakkan matanya karena tidak percaya. Dia benar-benar menemukan harta karun. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Ye Feng menepuk-nepuk tanah yang menempel di tubuhnya, lalu berjalan mendekat dan melambaikan cangkir porselen di hadapannya. Bagaimana, Tian Bai Shen, apakah kamu yakin? Shen Baitian menatapnya dengan tatapan kosong. Bagaimana kau tahu ada harta karun di sini? Ye Feng menatapnya dengan serius. Sebenarnya, aku punya rahasia yang belum kuceritakan padamu. Shen Baitian tertarik. Rahasia apa? Ye Feng menatap ke kejauhan seolah tengah mengingat sesuatu. Ketika saya berusia 8 tahun, 3 orang datang ke desa kami. 2 pria dan seorang wanita. Saya dengar mereka datang untuk mencari makam besar dan menginap di rumah kami. Mereka melihat tulang saya bersih dan bakat saya luar biasa, jadi mereka mengajari saya serangkaian teknik rahasia untuk membelah logam dan menentukan titik akupuntur. Dengan perhitungan sederhana, saya bisa menemukan lokasi harta karun itu dengan akurat. Keterkejutan tampak jelas di wajah Shen Baitian. Siapa ketiga orang ini? Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Ye Feng mengalihkan pandangannya ke wajahnya, aku hanya tahu bahwa pemimpinnya bernama Hu Bai, pria lainnya bernama Fatih, dan wanita itu bernama. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Shen Baitian memutar bola matanya. Kau menggertak. Teruslah menggertak. Kau pikir aku belum menonton Ghost Blows Out the Light? Kau berbohong pada siapa? Ye Feng mengangguk. Aku berbohong pada hantu, iblis perempuan. Shen Baitian berpura-pura memukulnya. Pada saat itu, pengawas itu berjalan mendekat. Melihat cangkir porselen di tangan Ye Feng, ekspresinya berubah. Ini, apakah kamu menemukan ini di reruntuhan? Ye Feng tidak menyangkalnya, dia langsung mengangguk. Ya. Raut wajah pengawas berubah serius. Meskipun Anda menemukan ini, pada prinsipnya, ini milik pemilik rumah ini. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda harus mendapatkan izin dari pemilik aslinya. Ye Feng mengangguk lagi. Tentu, tolong bantu aku menghubungi guru. Pengawas itu segera pergi ke samping untuk menelepon. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria gemuk setengah baya bergegas mendekat. Apa yang kau temukan? Cepat dan biarkan aku melihatnya. Sambil berkata demikian, dia mengambil cangkir keramik dari tangan Ye Feng dan melihatnya dengan saksama. Shen Baitian sedikit tidak senang. Kami menemukan cangkir ini. Pria gemuk itu melotot padanya. Memangnya kenapa kalau kau menemukannya? Rumah ini milikku, jadi cangkir ini juga milikku. Shen Baitian agak ragu. Kalau kita tidak menemukannya di dinding, kamu tidak akan tahu tentang cangkir ini seumur hidupmu. Pria gemuk itu mendengus dingin. Apa aku memohonmu untuk mencarinya? Shen Baitian ingin mengatakan lebih banyak lagi. Namun Ye Feng mengulurkan tangan untuk menghentikannya, dia berbalik menatap pria itu. Kamu pemilik rumah ini. Cangkir ini memang milikmu, tapi aku cukup suka cangkir ini. Pria gemuk itu mengacungkan jempol padanya. Saya suka apa yang dikatakan saudara ini. Sambil berkata demikian, dia mengamati pakaian Ye Feng dan Shen Baitian. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tidak tampak seperti pelajar miskin. Aku akan memberikannya padamu seharga 100.000.
Mendengar itu, Shen Baitian langsung cemas. Bukankah kau terlalu jahat? Kau ingin kami membayar 100.000 yuan untuk cangkir keramik yang pecah? Pria gemuk itu mencibir. Aku tidak memintamu untuk membelinya. Kalau kau tidak mau, silakan saja. Pada saat ini, pengawas di samping cukup teliti, dia dengan cepat membantu Ye Feng. Tuan Yuan, saya harus bersikap adil. Meskipun rumah ini milik Anda, cangkir ini memang ditemukan oleh adik kecil ini. Tampaknya, kita mungkin sudah terbuang seperti sampah. Harga yang Anda tawarkan agak terlalu tinggi. Ketika lelaki itu mendengar kata-katanya, dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Berkat Supervisor Wang, saya bisa mundur selangkah dan meminta 50.000 yuan dari Anda. Ye Feng pura-pura ragu sejenak sebelum menggertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, 50.000 saja, aku suka cangkir ini. Kemudian, dia mentransfer uang sebesar 50.000 yuan kepada si gendut itu saat itu juga. Kemudian, dia mengambil cangkir keramik dan menarik Shen Baitian yang masih ingin berdebat, lalu berbalik untuk pergi. Si gendut mengabaikan mereka. Dia begitu gembira hingga melupakan segalanya setelah memungut 50.000 yuan. Supervisor Wang memelototinya. Kau benar-benar berhati hitam. Kau bahkan dapat uang dari mahasiswa. Pria gemuk itu mengangkat bahu. Ini namanya Zhou Yu memukul kanopi kuning. Yang satu mau memukul, yang satu lagi mau menerima. Aku tidak memaksanya untuk membelinya. Supervisor Wang terdiam. Ia mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Pria gemuk itu mengabaikannya dan segera menelepon istrinya untuk meminta pulsa. Sayang, aku kasih tahu sesuatu yang bagus. Aku baru saja dapat 50.000 yuan cuma-cuma. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.